pariwisata. Saya Nadia Putri Ananda, hari ini sedang berada di kawasan Menumbing Mentok dalam rangkaian acara pelatihan pemandu wisata buatan Outbound Kabupaten Bangka Barat. Pada 27 Oktober 2021 hari ini, para peserta sedang melakukan rangkaian pelatihan dari materi paling tinggi. Jadi, ayo ke Bangka Barat! Ayo ke Bangka Barat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim yang pertama tampil dari tim kelompok 8. Dari kelompok 8. Waktunya sama 5 menit seperti tadi. Tolong dibagi perannya. 8 Sekolah Alam Taman Wisata Edukasi akan mempromosikan tempat sekolah kami, yaitu pertama program sekolah kami adalah jika Bapak Ibu serta anak-anak Bapak Ibu datang ke sekolah kami akan mengidentifikasikan pertama peserta. Di sini kita mengambil peserta yaitu camping 2 malam 1 hari dalam tema kita hari ini 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Masih bro? Siap, bro. Selanjutnya kita identifikasi peserta yaitu anak-anaknya. Kita akan siapkan 2 pemandu yang insya Allah kompeten, yang harus kompeten dan profesional. Selanjutnya kami juga menyiapkan 2 orang tenaga medis. Kenapa kami menyiapkan 2 orang tenaga medis? Jikalau di sekolah alam itu yang datang berkunjung, yaitu anak-anak usia 10 tahun, karena ditakutkan mereka akan ada bagaimana pengunjung merasa tenang, disitulah kita sebagai pemandu yang akan memberikan seolah-olah tempat kita adalah yang terbaik. Oke, kawan-kawan? Setuju? Setuju. Lanjut kita. Pukul 04 sampai pukul 5 kita bangunkan. Karena dia berusia anak-anak 10 tahun, pasti mereka tidur lelap. Kita sebagai pemandu membangunkan dengan nyanyi-nyanyi atau kita hidupkan lagu pengaji gitu ya, agar mereka cepat
terbangun. Baiklah. Selanjutnya di pukul 05 sampai di pukul 04 sampai pukul 5 juga di situ langsung sholat ya, bangun mereka. Di pukul 5 sampai pukul 7 ya, siap ya berkunjung ke tempat kami ya, kami tunggu kawan-kawan semua. 30 isoma. Di pukul 20.30 sampai pukul 4 pagi kembali kita 05 sampai 05 sholat subuh. 05 sampai pukul 7 sampai pukul 9 persiapan penutupan. Dan pukul 9 pagi sampai 10 pagi penutupan kegiatan. Disinilah di pukul 11 nanti akan kita sayonara, artinya pesanan kesan. Untuk sekolah alam sudah menyiapkan 6 kali makan siang, yaitu 6 kali makan. Maaf kawan-kawan belibet. Sekolah alam, taman wisata edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh terlalu lama. Nah, jadi kita mau tanya ini untuk rute hikingnya itu panjang trekkingnya itu berapa? Di lokasi sekolah alam kami ya. Kami menyiapkan itu tidak terlalu panjang sih, tapi lumayan kalau untuk anak-anak untuk mengelilinginya sekitar 25 menit, tapi nggak terlalu berbahaya. 25 per anak. Namun jikalau melebihi 40 anak kita akan mendapatkan diskon. 20 anak. Ya. Tapi memang di 40 40 anak tadi lebih kayak diskon. Di bawah, di atas 40 anak ada diskon. Tapi di bawah harga normal. Oke? Hari Senin harga naik. Harga naik. Sudah deal? Deal. Deal nggak? Dia belajar Deal nggak? Baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok berapa? Kelompok 8. Baik. Saya izin menambahkan. Melampirkan surat kesehatan, keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian peserta juga harus melampirkan catatan karakter siswa dari sekolah. Dari sekolah kan sekarang sudah menurunkan 13 ini yang diutamakan karakter. Pasti ada catatan-catatan dari ibunya. Kemudian peserta juga harus melampirkan wisata di Tahura, sesuai dengan mengedukasi anak-anak dari usia dini. Jadwal kegiatan sekarang. Kita skip. Oke. Kita ke biaya. Biaya. Oh langsung biaya. Ya. Biaya ini itu kami hitung untuk 40 peserta dengan total tim yang akan mendampingi itu 12 orang. Di mana nanti peserta akan dibagi menjadi satu kelompok 5 orang. Setiap satu kelompok itu akan didampingi oleh satu orang. Yang mana pendamping itu ada, misalnya selama ini di rumah ada pembantu misalnya. Mereka saat setelah mandi sore, pendamping itu akan mengajarkan mereka begini loh cara melipat pakaian kotor. Sehingga di pendamping itu dia akan mengawasi. Jadi ada 12 orang panitia. Kemudian rincian biayanya Bisa jadi nanti makan tim, ya, bisa jadi tenaga kesehatannya. dan dengan 40 ya 12 orang, ada 8 orang tim pendamping per kelompok. Memang ada pembulatan, tetapi pembulatan itu akan kami berikan pemesan. Peserta bayar berapa tadi? 300. 300 ya? Iya. Ya. Oke. Ini salah tulis saja Ya. karena untuk jam 3 pagi. Yang mau menggunakan jasa KTH itu jumlahnya di bawah jumlah 40 gitu. Bisa kita bicarakan. Iya. Kalkulasikan. Sudah tahu sama saya kan? Oke, tim satu tadi hanya saya minta lauknya gitu ditanyain Pak. Kertasnya ketinggalan di kamar. Tapi ada, tapi intinya ada. Jadi kalau di mentok ini ya, di mentok, kalau
sarapan kue-kue ringan itu hanya berikan 5.000 karena saya jualan juga gitu. Kalau makan 20.000 itu, kalau di tempat saya itu sudah dapat ayam geprek. Tapi jika ada yang ingin menggunakan area dan saja, ya kan, itu harus membayar campingnya satu resiko bagi kita karena bisa jadi klien itu compare kok mahal banget kalau keluar karena apa? Sepatu dana untuk campingnya kebesaran. Setuju tadi. Ayo ingat. Empat. Ayo, ketua kelas ingat. Udah jelas, yang namanya program itu ada unsur tujuannya apa, dan selanjutnya seperti yang kita bahas di hari pertama. PR buat mungkin penyambung, nanti akan saya sampaikan ke Bang Rahman juga. PR-nya apa buat para anggotanya? Silakan dibaca untuk penentuan perencanaan programnya. Ya, jadi perencanaan program bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Di sini baru isi dan kontennya belum nyampai ke penyampaian program. Kalau misalkan pengelolaan tata kelola daya tarik wisata ini memang benar, iya, untuk memaparkan. Bawah juga. Ada pertanyaan sejauh ini? Tetapi untuk menambah akan ditarik kembali ke sana, tidak diangkat secara manual, atau bisa juga diangkat secara manual. Begitu ya. Nah, itu ada tali yang terikat. Ya, tali yang terikat string. Gunanya untuk menjadi stopper. Nanti ada stoppernya di sana yang peran menjadi stopper. Ya, yang perannya untuk memegang menahan tali rem atau tali stopper. Itu mengajarkan blueprint dan tim berikutnya tentang cara penggunaan alat. Cara penggunaan alat safety yang digunakan. Contoh pemasangan helm, lancar gunakan pemasangan. Kita menggerakkan terlebih dahulu apabila stoppernya belum membalas. Kalau stoppernya membalas, silakan tunjuk. Yang tunjuk. Depannya bisa jadi pas Anda seperti ini, Anda adalah orang yang saat ini mungkin tadi dalam posisinya Pak Ansori dan memberikan mimpi. Jadi ingat baik-baik, catat baik-baik apa yang tadi disampaikan karena nantinya Anda yang akan berikan mimpinya. Baik. Lalu, nah nanti juga kita dan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ya kita gunakan waktu ini karena kalau terlalu banyak bercanda nanti cara pemakaiannya ini. Dan di sini juga ada ukurannya untuk dipaskan di kepala ya. Dan selanjutnya kita kunci. Kurang keras suara itu. Jadi fungsinya ini untuk menaikkan ke sini ya. Kaki angkat kaki. Angkat aja. Lepas ya, Kak.
Pelajaran bagi kita pada saat mau terjun itu jangan lompat. Rem siap, lanjutkan. Rem siap, lanjut. Rem siap. Opor. Posisi siap meluncur. Rem siap, lanjutkan. Lanjutkan. Ya, rem siap. Rem siap mundur. Lanjutkan. Ya, rem siap. Lanjutkan. Oke. Rem siap.
Edi, siap meluncur. Lanjutkan. Lanjut. Jongkok Pak, jongkok. Webbingnya panjangin. Bolanya keplak nih kalau Sini ya, Bu nih. naik ya? Iya, naik. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Berapa Pak ya? Kayu, pegang kayu. Oh, pegang sini. Iya. Mana? Mantap Pak, sudah sekali. Pertama-tama di takut. Kamu takut, Bu? Dan lagi lah. Ini yang terakhir kali ya. Cepat langsung. Yeay, kaki tuh angkat. Lengkap di drum lah. Yeay. Wah, luar biasa ini. Mantap. Lepas. Harus baca, Pak. Oh iya, siap. Biar agak tinggi. Manjat. Tangga. Yeay. Yeay. Bukan ya? Mantap. Satu siapa? Ano? Iya. Tegang semua mereka. Meluncur. Out, satu pin. Come on. Lalu semua acara. Tuh. Mantap. Berdiri, jangan tergantung terus berdiri. Lemas dia tuh. Kurang panjang. Yang kebawa dari kelas. Yang kebawa dari kelas. Terjun. Mantap Bang. Mantap. Nyangkut. Tengah-tengah. Tali tuh yang enggak balik. Enggak balik. Tali apa tuh? Paksa niti kawan tuh. Muncak.
Baik, ini ada satu komponen yang berbeda, yaitu kita memerlukan yang namanya figur X yang kemarin dijelaskan ya. Gunanya untuk menjadi stopper pada saat kita turun. Ada sana ya, anggap saja sudah dipasang seperti itu. Nah, caranya adalah kalau yang dari yang tidak kan? Tidak? Ada tidak ada. Tidak itu kiri di bagian dalam. Kalau kanan di bagian dalam artinya ada. Tuh, kalau tahan dulu ya, tahan dulu. Nah, kakinya dibuka selebar bahu. Mengapa? Agar kalau misalnya nggak dibuka, kadang-kadang bisa tangannya lagi. Bisa pegangan tali atasnya, bisa juga enggak. Kalau pegangan tali atas jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang ini. Nah, dari transfer itu memberikan beban dengan condong ke belakang. Tanggung kalau melompat. Kita cari-cari tempat ini ya, mungkin di tempat kalian nanti ada yang punya tebing. Ini pakai tali apa nih? Tanyain dulu nih. Tali yang digunakan tali apa nih? Karmantal apa? Itu tali kalau bisa di belakang, akan ikut di atas. Yang ulur pelan-pelan. Nah, jangan mundur, tapi kalau bisa lebih lebar kakinya, jadi seimbang kalau komodo. Nah, sip, yuk, gendong ke belakang. Ke belakang, Her. Kata kemana, Her? Ngarah, Her. Tengok belakang, Her. Belakang, Her. Tunggu bunga, Her. Tunggu bunga, Her. Ya, pada, Her. Daripada, oh. Kiri, Her. Kiri lagi, Her. Ke kanan. Terus ke kanan.
Bisa berbalik gitu. Karena sorry aku minta pegang tali itu sih, make up-nya. Kurang ke bawah. Menghancurkan tali, dia friksinya lebih banyak. Yang dipakai itu yang presisi atau yang hidup babi kemarin, itu yang digunakan standar internasional. Itu suratnya dari keluar 2018. Tapi, ya, tapi turun dikit dulu. Suka. Ya, beban. Oke, sip. Tangan sikok di atas, tangan kiri di atas. Kayak flying fox tadi. Tangan sikok di atas, tangan kiri, tangan kanan di belakang. Nah, sip. Yuk, turun pelan-pelan. Nah, kalau dia vertikal lebih enak nih turun. Ini vertikal sih. Iya. Hah? Ngoper lah kali ini. Ini dinamis nih. Asik. Oke. Tali, tarik dong. Tali. Sudah ada itu. Tapi itu semua turun. Hah? Ini kan? Kenapa? Kan seorang rem berapa? Jadi mengapa Pak saya sebut ini? Karena saya sendiri sebagai trainer itu sudah beberapa kali melakukan dapat pekerjaan. Saya berusaha berutang budi dan saya menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi, atas energi, atas kemauan dan atas sikap positif yang teman-teman lakukan. Akhirnya dari mana Anda berasal dan Anda mulai tularkan ke teman-teman yang lainnya. Dengan cara seperti itulah wisata Bangka Barat ini akan berkembang, oke, dan positif. Oke, itu harus kita syukuri. Akhirnya sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah bersabar mendengarkan ngomong saya, mendengarkan sharing-sharing saya dan semoga itu bermanfaat. Akhirnya saya serahkan kembali ke panitia, Mbak Nadia. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Pak Sul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Sul. Kita langsung penutupan dan pulang, oke? Tapi untuk coffee break-nya kita tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Semangat pagi. Luar biasa. Itu salah satu contoh bahwa Bangka Barat menuju Bangka Barat maju, sejahtera dan bermartabat. Dari 40 orang yang nanti akan kami harap semuanya turut andil dalam kemajuan Bangka Barat ke depan. Ada yang kami sampaikan. Pertama, terima kasih yang saya ucapkan kepada panitia dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pak Wawan, Pak Setiawan, Pak Kasih, Pak Andi, dan seluruh jajarannya di bidang pengembangan destinasi dan pariwisata di Separput Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih kepada seluruh narasumber, trainer, Pak Ansori, Pak Sul, Pak Roy, ya. Oke. Itu, dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan peserta yang telah menjadi Bang Toyib, Bik Toyib selama 3 hari ini dan rumah demi mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu dari pelatihan ini. Kami dari di Separput Kabupaten Bangka Barat, yang ini adalah pelatihan yang kelima. Pertama, kami telah melaksanakan pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran daya tarik pariwisata yang pertama. Lalu kedua, pelatihan pemandu wisata alam. Ketiga, pelatihan pengelolaan homestay, usaha homestay. Yang keempat, pelatihan pengelolaan desa wisata, dan yang kelima ini pelatihan apa? Pemandu wisata buatan atau BON. Nanti yang keenam nanti di bulan November kami melaksanakan 2 pelatihan, yaitu pelatihan digitalisasi branding, yang terakhir pelatihan pemandu wisata budaya. Tugas-tugasnya, dan itu tidak mudah. Semua itu mereka mulai dari satu langkah, dan seperti kalian inilah sehingga mereka menjadi profesional itu. Artinya dari para narasumber yang hebat ini, kalau mereka bisa, saya yakin kalian juga bisa meneruskannya. Amin. Dan tolong nanti setelah pulang dari sini, jangan hanya sampai di sini. Buat inovasi, buat kreativitas di desa masing-masing. Apa yang telah dipelajari di sini, kembangkan untuk menunjang desa wisata di masing-masing desa. Karena kami tahun ini di pelatihan desa wisata itu, walaupun targetnya untuk memahami kompetensi saja, tapi kami punya harapan yang besar sampai di bulan November nanti kami akan melakukan pendampingan agar ada minimal 5 desa yang terbentuk menjadi desa wisata secara administratif. Kan kalau ini sudah berjalan nanti, maka dana ADD desa itu akan fokus ke situ nanti, ke desa wisata. Perekonomian desa akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau sudah perekonomian desa berjalan, maka kecamatan akan besar, Kabupaten Bangka Barat juga akan besar. Tentu akan mewujudkan visi Bupati Bangka Barat menuju Bangka Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat. Kalau bukan orang Bangka Barat yang memajukan Bangka Barat, lalu siapa lagi? Hidup jangan mau jadi orang-orang yang biasa saja. Jadilah orang yang berpikir besar dan berjiwa besar. Kalau hidup hanya sekadar hidup, kada boya angka, kera di hutan saja hidup, itu kada boya. Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, maka kerbau di sawah juga bekerja. Jadi jadilah insan-insan, manusia-manusia yang tidak usah banyak, kita tidak perlu yang besar-besar. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau tidak bisa memajukan, jangan menghalangi orang-orang yang ingin maju. Karena zaman sekarang orang yang ingin maju banyak dicela, di ini, di itu, padahal dia sendiri tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau tidak ngapa-ngapain, ini nggak usah ngomong. Itu sudah membantu kemajuan. Lagi, ilmu yang didapat ini selama 3 hari jangan sia-sia. Jangan hanya sampai di sini saja.
Jangan hanya berwacana saja, tapi lakukan. Seperti Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Di saat beliau diuji bagaimana cara beliau menemukan benua Eropa, diminta untuk beliau minta agar yang tamu yang hadir mendirikan 30 telur yang sudah masak direbus, tidak ada satupun yang bisa mendirikan. Lalu minta lagi kepada Mr. Columbus, lalu ditekuknya, pecah sedikit, berdirilah telur itu. Yang hadir bilang, kalau begitu kami juga bisa. Itulah kata Mr. Columbus yang membedakan saya dengan Anda. Anda hanya berwacana, tapi saya melakukannya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup, jangan menyia-nyiakan peluang dalam hidup. Ada cerita Bill Gates, wartawan jurnalis terkenal wawancara, apa rahasia Bill Gates menjadi seperti sekarang, yang kaya raya, yang cerdas luar biasa. Lalu Bill Gates mengeluarkan secari cek, tolong wartawan yang mewawancara itu isi, tulis saja, terserah. Wartawan itu marah, tersinggung, seakan-akan menyuap dari wartawan itu untuk menyesuaikan jawabannya. Marah, saya tanya lagi, saya ulang lagi, apa rahasia Bill Gates bisa seperti sekarang, sesuai sekarang, sekaya sekarang? Dia ambilkan Anda dengan saya. Saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Saya tidak pernah menyia-nyiakan peluang. Kalau Anda mengisi cek itu sekian miliar, maka Anda akan menjadi jurnalis terkaya di dunia. Itu. Jadi selagi masih muda di sini semua, ya, yang pernah muda juga jangan kalah dengan yang muda. Kalau nggak salah saya, kami termasuk mau bekerja di KFC gagal, menjadi orang besar. Jadi saya harap lagi ya, kepada saudara-saudariku se-Bangka Barat yang hadir di pelatihan ini di pelatihan wisata pemandu wisata kebudayaan ini, bantu kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat untuk membangun pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat. Minimal hari ini ditulis baju kalian adalah Ayo ke Bangka Barat. Di belakangnya itu ada website, ada IG, ada FB, ada YouTube. Tolong di like, tolong di subscribe, tolong di komen, tolong di share juga. Bantu kami. Karena kalau tidak kita publikasikan dimanapun adik-adik minimal di desa masing-masing, cari destinasi-destinasi yang menarik, dipoto, diletakkan di Facebook, di IG, Instagram. Kalau divideokan ditaruh di YouTube. Itu sudah membantu Bangka Barat menuju Bangka Barat yang maju, sejahtera dan termakmur. Sekecil apapun posisi kita, dan terima kasih dan mohon maaf jika selama 3 hari ini ada salah kata, salah ucap dari kami seluruh panitia dalam pelaksanaan dari pelatihan ini. Kami sangat berharap di pundak saudara-saudara semua kami titipkan kemajuan dari pariwisata dan kebudayaan di desa masing-masing untuk Bangka Barat. Minimal ilmu yang hari ini diajarkan oleh narasumber dibawa ke desa dan dikembangkan juga dengan pola-pola yang lain. Siap ya? Siap. Luar biasa. Terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah berharap kawan-kawan dalam pelatihan ini dapat menerapkan ilmunya ya sekembalinya nanti. Karena peserta ini bukan hanya peserta yang hanya mengikuti kegiatan ini. Banyak dari 5 rangkaian kegiatan pelatihan, bahkan ada yang mungkin continue ngikut ya. Ada yang 3, ada yang 2, ada mungkin bahkan yang 5 sampai dengan ini ngikut terus Pak. Jadi ilmunya udah matang bener ya. Jadi kalau sampai nggak bisa memberikan ilmu juga kepada kawan-kawan, tidak bisa menerapkan dan tidak bisa menjual, alangkah sayangnya ya. Jadi harapan kami dari pihak dinas itu mencoba mengedukasi kawan-kawan
ya, agar kawan-kawan lebih semangat, karena tanpa kawan-kawan sendiri pariwisata kita susah dikembangkan, ya. Tidak bisa terdengar keluar, ya. Jadi slogan Bangka Barat ini hanya terdengar di ruangan ini saja. Yang harapan kami, apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas, Pak Andi tadi, ya, ayo ke Bangka Barat tadi, tolong gaungkan, ya. Kita sama-sama jual paket, kami pihak dinas siap bantu, ya. Terkait dengan tadi konsep paket yang disusun, ya, harapan saya bukan hanya sekedar beban tugas tadi malam, ya, itu bisa dijadikan acuan. Grup yang dibangun itu menjadi keluarga kita dalam pelatihan ini, saling bersinergi, komunikasi terus, ya, itu tolong tetap harus dikomunikasikan. Mungkin terkait paket itu masalah harga, masalah jenis paketnya itu mungkin bisa sharing dengan kawan-kawan. Karena tingkat ekonomi untuk memancing animo orang itu mungkin terkait harga mungkin agak jadi pertimbangan di masa ini, ya. Usahakan dorong kawan-kawan saling bantu, itu harapan saya. Jangan bermental kepiting. Kepiting itu kalau taruh dalam baskom banyak-banyak, satu mau keluar, yang lain narik. Jadi susah untuk mereka. Itu mental kepiting, ya. Yang lain mau naik, tarik lagi, jatuh lagi, naik, tarik lagi, ya. Harapan saya semuanya saling dorong, angkat. Karena di sini bukan perorangan, tim di sini. Jadi satu destinasi ada perwakilan beberapa orang, ya. Itu harapan kami. Harapan Kepala Dinas, kawan-kawan di destinasi dan juga kawan-kawan di pariwisata. Apa yang disampaikan Pak Andi tadi bahwa kita semuanya keluarga, ya, itu harapan kami ke depan. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mungkin kalau saya lupa dengan wajah kawan-kawan, ingatkan panggil saya bukan yang sombong, ya. Oke, mungkin itu dari kami. Kami juga mohon maaf apabila perlakuan kami, pelayanan kami kepada kawan-kawan di sini agak kurang memuaskan, kurang menyenangkan, ya. Tutur kata, bahasa kami, sikap kami mungkin ada yang salah, kami mohon maaf. Demikian dari kami mewakili kawan-kawan panitia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ridho Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya semuanya sudah berjalan baik. Tanggapan mereka juga rata-rata positif. Itu menjadi cambuk kami untuk lebih baik lagi ke depan. Ada beberapa masukannya, Pak Kadis. Mereka juga mengkritisi tempat yang jauh antara praktek dan menginap. Ini karena memang kondisi kita yang memaksa kita untuk, karena tidak mungkin menginap di mobil. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa juga dengan materi-materi pemanduan outbound lainnya, misalnya P3K, sertifikasi, high crew, dan lain-lain. Mungkin insya Allah ke depan kita akan coba untuk meningkatkan mungkin ke arah sertifikasi, karena jujur saja untuk DAK tidak memfasilitasi sertifikasi. Jadi kalau untuk sertifikasi maka harus difasilitasi oleh APBD kita. Mudah-mudahan ke depan bisa diadvokasi, APBD bisa mensupport, jadi kalian pulang memiliki sertifikat untuk dapat menjadi pemandu, jadi secara full, secara resmi. Juga minta diseringkan, minta diperpanjang jadi 1 minggu. Berarti belum puas. Kemudian masukan juga untuk kita, ya, untuk kita panitia, bahwa maksudnya ini lebih mendekatkan diri kepada peserta untuk kedepannya. Maksudnya mungkin panitia yang mendekatkan diri. Kalau mendekatkan diri kepada Allah mungkin ya. Kalau saya baca mungkin saya anggap ini panitia. Ya mudah-mudahan itu menjadi masukan untuk kami. Karena sebelumnya juga kuesioner yang pelatihan sebelumnya juga menyarankan seperti itu, kami mungkin lebih berinteraksi. Sehingga kami sadari bahwa Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua adalah warga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barat. Masa seorang kades, seorang lurah tidak kenal sama warganya. Seperti itu. Mungkin itu akan masukan. Dan juga saya sampaikan kenapa saya ikut berpanas-panas dengan teman-teman semua hadir di sana. Kenapa saya ikut selalu berpanas-panas? Karena saya ingin melihat potensi dari kawan-kawan semua, apa yang bisa kami beri dorongan kepada kawan-kawan semua, apa yang bisa kami fasilitasi ke depannya. Jadi saya lihat tadi, alhamdulillah saya sudah ngobrol juga dengan Pak Mas Sul, dengan Pak Ansori. Ya, semua tanggapan terhadap kawan-kawan semua adalah positif.
Saya yakin setelah ini ada yang menyampaikan brosur menjual paket wisata kepemanduan outbound. Saya yakin siapapun, itu target saya dari awal bahwa nanti minimal ada yang launching menjual paket, walaupun dengan anak TK. Kalau nggak mampu anak TK, dengan anak tetangga jadi lagi. Mungkin itu, maaf waktunya, terima kasih. Silakan, mungkin ada teman Pak Kabin. Nama saya Trio Setio, saya perwakilan dari Sekolah Alam Taman Edukasi Wisata Mentok. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan ini kami mendapatkan ilmu baru dan yang pasti teman baru. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang telah memfasilitasi kami. Kedepannya harapan kami agar pelatihan-pelatihan seperti ini lebih ditingkatkan lagi agar pemandu-pemandu wisata di Bangka Barat bertambah ilmunya dan pengalamannya. Ya, terima kasih dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pemda Bangka Barat bahwa kegiatan seperti ini harus kita tindak lanjuti lagi. Artinya outbound dan juga pariwisata mungkin akan meningkat nantinya. Demikian, terima kasih. Bangka Barat maju sekali.